Yuk belajar statistika agar hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar statistika demi kesuksesan hidup Anda. Sekarang kita bahas materi deskripsi data bagian ketiga, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, sekarang kita ingat kembali mengenai ukuran peringkasan data. Pada video-video sebelumnya telah disampaikan bahwa ukuran peringkasan data itu meliputi ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, di mana ukuran pemusatan itu ada 3, yaitu mean atau rata-rata, kemudian median, dan modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Pada video ini kita akan fokus membahas masalah mean dan median. Mean atau rata-rata didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan. Rata-rata merupakan titik tengah atau titik kesetimbangan. Karena itu, rata-rata juga disebut sebagai nilai tengah. Nah, karena dalam statistika seringkali kita berbicara pada ranah populasi dan juga sampel, notasi untuk rata-rata itu berbeda. Rata-rata populasi dinotasikan dengan mu. Rata-rata sampel dinotasikan dengan X bar. Nah, apabila kita memiliki pengamatan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn besar, di mana N besar ini menyatakan banyaknya pengamatan di populasi, maka rata-rata populasi rumusnya adalah sigma XI, di mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai N besar dibagi dengan N besar apabila pada sampel kita memiliki pengamatan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn kecil, maka X bar itu sama dengan sigma XI untuk I-nya bergerak dari 1 sampai N kecil dibagi dengan N kecil, di mana N kecil adalah banyaknya pengamatan di sampel. Sekarang kita ambil ilustrasi mengenai frekuensi berbelanja online. Misalnya kita memiliki data seperti ini yang ditampilkan dalam dot plot. Nah, melalui dot plot kita bisa mengetahui titik-titik datanya. Misalkan untuk yang ini berarti 1, ini berarti 2, 2 gitu ya. Ini berarti 3, dan seterusnya. Yang ini 7, ini 6 gitu. Nah, sekarang berapa rata-ratanya? Menggunakan rumus yang tadi ya, kita tahu bahwa banyaknya data adalah 15. Nah, untuk data 1, 2, dan seterusnya sampai 7, jika dijumlahkan itu, yaitu sigma XI, I-nya 1 sampai 15, maka nilainya 50 ya. Nah, sehingga diperolehlah rata-ratanya ini 50 dibagi dengan 15. Hasilnya 3,33. Oke, mudah kan? Selanjutnya kita bahas median. Median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah data setelah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, ada 2 keadaan yang perlu kita cermati. Yang pertama, di saat N-nya ganjil, kemudian yang kedua, di saat N-nya genap. Saat N-nya ganjil, maka median adalah nilai yang ada di tengah-tengah data. Sedangkan jika N-nya genap, maka median merupakan rata-rata dari 2 nilai yang di tengah-tengah. Contohnya, misalnya kita punya data 2, 3, 4, 5, maka mediannya adalah nilai yang ada di tengah-tengah, yaitu 3. Sedangkan untuk N-nya genap, misalnya ini
2, 3, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kita bagi 2 seperti ini. Ada 2 nilai yang ada di tengah-tengah data, yaitu 3 dengan 4. Maka mediannya adalah 3 ditambah 4 dibagi 2. Hasilnya 3,5. Mudah juga kan? Nah, kita lihat data frekuensi berbelanja online. Dari dot plot ini kita ketahui datanya adalah ini. Maka menggunakan Excel kita bisa hitung ya. Totalnya tadi 50, ini rata-ratanya 3,3 ya, atau 3,33, dan mediannya adalah 3. Nah, karena N-nya 15, ini ganjil ya, maka median itu adalah data ke-8 sama dengan 3 ini. Nah, ini adalah nilai yang di tengah-tengah. Silakan Anda perhatikan antara rata-rata dan median. Ternyata mediannya itu lebih kecil daripada rata-rata. Nah, ini juga sebagai langkah awal kita memperhatikan bentuk sebaran data. Kalau kita lihat ini datanya sebarannya seperti apa ya? Oh, sepertinya ini mengarah pada ekor panjang di sebelah kanan. Nah, mari kita kenali apa perbedaan rata-rata dan median terkait dengan kondisi data yang ada. Jika sebaran data itu menjulur ke kiri atau ke kanan, maka rata-rata ke arah ekor panjang. Selanjutnya yang kedua, bahwa rata-rata itu gampang terpengaruh oleh adanya pencilan, sedangkan median kekar terhadap pencilan. Kemudian pencilan atau outlier ini adalah pengamatan yang terletak jauh dari pengamatan lainnya. Nah, pencilan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, ketika memiliki suatu data, kita harus cek dulu ada pencilan atau tidak. Kemudian kita perlu memperhatikan pencilan ini sebaiknya kita beri treatment apa. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara mean versus median terkait pada sebaran data. Sebaran data itu menunjukkan bagaimana pola datanya. Nah, dilihat dari bentuk sebarannya, kita bisa menggolongkan menjadi 3, yaitu sebaran simetrik ya. Nah, seperti apa kondisi mean dan median untuk sebaran simetrik? Ternyata kalau sebaran datanya itu simetrik, maka nilai median itu sama dengan nilai mean-nya. Gitu. Yang kedua, bentuk sebaran yang menjulur ke kanan. Kalau sebarannya menjulur ke kanan, maka nilai min-nya lebih besar dari median. Yang ketiga adalah sebaran yang menjulur ke kiri. Maka nilai rata-rata atau min itu lebih kecil daripada median. Nah, sebaran itu menjulur ke kiri jika ekornya panjang ke kiri, dan menjulur ke kanan jika ekornya panjang ke kanan. Nah, ini adalah hal penting mengenai perbandingan rata-rata atau mean versus median. Nah, kemudian jika kita cermati mengenai posisi mean dan median ini, ternyata median itu selalu berada di posisi tengah dari gugus data. Ini. Nah, ini juga memperjelas kita bahwa median lebih resisten atau kekar ketimbang mean. Sedangkan mean bergerak selalu ke arah ekor panjangnya, seperti itu. Ini adalah penjelasan yang tadi disebutkan sebelumnya. Nah, sekarang kita coba latihan. Ini ada 3 gugus data. Kita diminta untuk membandingkan nilai mean dan median dari gugus data berikut ini. Nah, kalau median gampang sekali terlihat ya. Ini ada berapa pengamatannya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 pengamatan untuk setiap gugus data ini. Nah, 5 itu ganjil. Maka dari itu nilai mediannya adalah yang di tengah-tengah ini ya. Untuk gugus data 1 mediannya 6, gugus data 2 mediannya juga 6, gugus data 3 mediannya juga 6.
Jadi mediannya ini sama ya. Nah, sekarang coba kita lihat min atau rata-ratanya. Bagaimana menghitung minnya? Rata-rata itu adalah X bar sama dengan sigma XI per N ya. Nah, kita lihat di sini sigma XI-nya berapa? Silahkan dihitung. Nah, untuk gugus data 1 kita peroleh X bar satunya adalah 6. Untuk gugus data 2 kita peroleh X bar 2-nya adalah 14,4. Dan untuk gugus data 3 kita peroleh X bar 3-nya adalah 24,4. Silakan diperhatikan ini. Ternyata nilai rata-rata untuk setiap gugus data itu berbeda. Sedangkan median itu sama. Nah, kenapa? Coba lihat cek datanya. Ternyata datanya itu berbeda di ujungnya. Yang ini 8, yang ini 50, dan yang ini 100. Kalau kita perhatikan ini kan jaraknya 1, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini tidak ada pencilan. Sedangkan yang ini ada pencilannya. Dari 4, 5, 6, 7 ternyata ke 50. Jaraknya jauh sekali. Berarti ini adalah data yang memencil dari pengamatan lainnya. Karena itu ini dikatakan sebagai pencilan. Gitu. Begitu juga yang 100. Karena habis 7 ke 100 ini jauh sekali jaraknya ya. Lebih jauh lagi. Ini juga disebut sebagai pencilan gitu. Nah, Anda perhatikan untuk data yang ada pencilannya, maka rata-ratanya semakin besar mengarah ke arah pencilan ya. Kita lihat ini berubah nilai rata-ratanya. Inilah yang dimaksud dengan bahwa rata-rata itu gampang terpengaruh oleh adanya pencilan. Seperti itu. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai ukuran pemusatan data. Kita akan bersambung pada bagian 4 materi deskripsi data, yaitu ukuran penyebaran data. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.